atrium, terus ventricle. Gitu. Oke. Nah, terus untuk sandapan EKG. Nah, teman-teman lihat hasil EKG itu kan dari lead 1, 2, 3, APF, APL, APR, terus ada V1 sampai V6. Nah, ini ada 12 sandapan untuk EKG yang standar yang sering digunakan. Ada sandapan bipolar, yaitu lead 1, 2, dan 3. Terus ada sandapan bipolar ekstremitas, APR, APL, dan APR. Terus ada bipolar primordial, V1 sampai V6. Jadi ada 6 lead. Jadi teman-teman lihat EKG kan ada 6 lead tuh. Nah, ini pengertiannya seperti itu. Ini nanti kita baca satu. Nah, ini untuk bipolar standarnya. Jadi yang sandapan 1, 2, 3. Lead 1 itu apa sih sebenarnya? Lead 1 itu selisih potensial antara lengan kanan. Jadi dengan masang EKG itu kan ada yang dijepit di tangan tuh ya. Ya, ini R, tiki L, ya kan, tiki N, tiki F, ya kan. Nah, jantung ada di tengah. Yang dimaksud dengan lead 1 di apa itu kertasnya itu tadi adalah selisih potensial antara lengan kanan dan lengan kiri. Jadi lengan kanan itu tadi potensial selisih dengan lengan kiri. Itu dimaksud dengan lead 1. Jadi arahnya gimana? Nanti kita bahas arahnya. Ini ditelan dulu aja, nanti kita bahas dulu. Selisih kalau sandapan 2 itu potensial antara lengan kanan dan tungkai kiri. Jadi lengan kanan sama tungkai kiri. Arahnya kan gini, ya kan? Nah, ini 3 potensial antara lengan kiri dan tungkai kiri. Lengan kiri dan tungkai kiri. Ya, gampangnya nanti digambar seperti ini. Nah, ini loh, segitiga tengkorak ini namanya. Jadi lead 1 yang gelombangnya seperti ini itu adalah perjalanan gelombangnya yang direkam adalah dari lengan kanan ke lengan kiri. Itulah kenapa lead 1 ini selalu defleksi positif. Ya nggak sih? Karena dia searah dengan aliran jantung. Aliran jantung dari atasnya ke pojok bawah kan? Searah kan Mas ya. Makanya dia positif. Lead 2 dia dari lengan kanan ke kaki kiri. Ya, defleksi ini kan searah tadi sama, malah searah banget ini biasanya lead 2. Makanya biasanya kan tinggi-tinggi kan gelombang lead 2. Karena searah dengan aliran listrik dari jantung. Ya. Terus lead 3 itu adalah lengan kiri ke kaki kanan. Dia juga searah Mas ya. Ya enggak? Nanti ada yang enggak searah. Nanti alasannya juga. Ya, itu ada lead 1, lead 2, dan lead 3. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi lead 1 dari kanan ke kiri, lead 2 dari kanan ke kaki kiri, ya, lead 3 dari kanan kiri ke kaki kiri. Gitu. Mungkin dari sini ada yang mau diganti dulu. Lanjut dulu ya. Lanjut saya ya. Terus yang kedua itu adalah sandapan ekstremitas bipolar. Bipolar itu ada APR, APL, dan APM. Jadi bipolar itu adalah APR adalah sandapan bipolar lengan kanan yang diperkuat. Jadi istilahnya jantung di tengah, ya, lengan kanan. Jadi arahnya itu adalah dari jantung ke lengan kanan. Arah gelombangnya itu nanti. Ya. Terus kalau APL itu bipolar lengan kiri yang diperkuat. Jadi dari jantung ke lengan kiri. Bedanya sama lead 1, 2 tadi apa? Kalau lead 1 tadi kan dari lengan kanan ke lengan kiri. Ya sih? Kalau ini bipolar itu dari jantung ke lengan kanan, ke lengan kiri sama ke kaki kiri untuk APR. Yang diperkuat segmented. Penjelasannya seperti itu. Nah, ini jantungnya. Ya. APR dia adalah dari jantung ke tangan kanan. Searah nggak sama arah listriknya? Berbeda. Itulah kenapa APR selalu negatif. Ya nggak sih? Kalau jenengan kamu rekam EKG, APF kan masih negatif, APR kan negatif kan? Nah, gitu. Terus di saat APR moro-moro positif, dicek, kualit itu gini. Ya, jadi di saat APR ternyata jenengan nggak masuk loh. APR positif, cek kan ininya. Siapa tahu jenengan ngecokno kabel kualit. Ya, itu perlu dipastikan juga. Oke. Terus APL itu dari jantung ke lengan kiri. Kalau APR dari jantung ke kaki kiri. Jadi arah gelombangnya kalau APL kan dia masih searah tuh. Searah tapi dia rotok motong. Ya, sehingga gelombangnya tetap positif tapi dia lemah. Enggak tinggi. Ya, terus kalau semama APF dia searah banget. Jadi gelombangnya tinggi. Ya, jadi alasannya kenapa tadi APL itu negatif itu seperti itu. Oke, dari sini. Oke ya. Lanjut ya. Terus ada sandapan dada yang bipolar. Jadi pilih ada V1 sampai V6 yang jenengan tahu. V1 sampai V6. Nanti ini ada V7, V8, V9, V10, V11, V12. V7, 8, 9, sorry. Terus ada V3R sampai V9R. Jadi maksudnya itu apa sih? Nah, ini maksudnya. Jadi dari V1 itu adalah dari jantung ke
seterusnya sampai ke bawah. Yang direkam adalah aktivitas jantung. Jadi seperti itu. Jadi lead unipolar. Ini ya P1 tempatnya kan di sini tuh ada aturan ini toh, pelembaran ini P2, P3, P4, P5 dan P6. Terus ini nanti ada P2R. P2R itu apa sih? Biasanya pada kasus-kasus tertentu perekaman dilakukan di sebelah kanan juga. Ya, dia menilai apa? Biasanya pada pasien-pasien ACS atau STEMI. Tujuannya apa sih? Peredaran, kalau jenengan belajar masalah anatomi apa itu pembuluh darah jantung ya, apa itu koroner, itu kan dia muter kan, ya jantung terus muter, itu kan ada yang muter ke sebelah kanan, ada yang muter sebelah kiri. Biasanya dokter jantung itu nanti minta coba cek lead kanannya, kan adalah seperti ini lead kanan. Jadi cek sebelah kanan. Ini apa sih? Untuk ngecek apakah ada sumbatan di jantung sebelah kanan. Gitu. Nanti biasanya ada permintaan itu. Jadi juga nanti juga ada ngecek posterior biasanya. Fungsinya apa sih? Apa itu? Dicek posterior. Soalnya kan jantung pembuluh darah sampai belakang juga. Ya enggak? Nah, itu nanti cekan posterior soalnya buat ngecek di belakangnya apakah ada elevasi atau tidak. Jadi lead posterior itu sebenarnya sama seperti lead anterior ini P1 sampai P6, cuman dia diteruskan ke belakang. Ya, jadi nanti namanya itu P7, V8, V9. Ya, jadi kalau semua nanti dari DPJP katakanlah minta tolong dilakukan rekaman EKG posterior. Nah, itu nanti sama tempelkan aja leadnya di sini. Katakanlah P1 ya, P1 sampai pindah ke sini, terus direkam manual nanti. Direkam manual, nah itu adalah P7. P1 boleh, V2 boleh, tapi nanti yang penting sing jenengan print di manualnya itu adalah lead yang jenengan pasang di sini. Bebas. Jadi bisa P1, P2 atau P3 terserah. Tapi yang ditempel itu yang di print adalah yang terekam. Jadi salah P1 nya sampai ke belakang. Dan sing sama rekam ya P1 nya cuman namanya nanti jadi P7. Gitu. Berlaku juga untuk P2R tadi ya. P2R yang sebelah kanan, rekaman kanan itu juga sama seperti itu. Ya kata V1 nya lepas aja pindah ke sini. Cuma nanti direkam manual, cuma namanya nanti di kertasnya sama jadi P2R. Biasanya nanti permintaan dari PJB biasanya. Mereka itu kasus-kasus ACS. Berapa? Jadi untuk posterior terminalnya dari anterior. Jadi ini anterior kan di mana di sini kan? Nah, sama di belakang juga. Terminalnya seperti itu. Terus berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama. Cuma dia letaknya di belakang. B7, B8 naik berarti kan? B9. Misalnya V1-nya yang dipindah, tinggal dipindah ke belakang dia sejajar dengan apa? ACS yang 5 itu ya. Betul. Itu P, tadi P atau lead posterior. Ya, termasuk biasanya ada permintaan. Jadi lo, semuanya ada permintaan. Lead posterior apa udah bingung? Ya itu tadi permintaan posterior. Ya, tujuannya apa ya? Seperti itu tadi. Rekam jatuh di bagian belakang. Ya, oke sampai sini ya. Oke. Nah ini masalah kalibrasi. Ya, kalibrasi kan terus settingan kan. Settingan ini kan udah setting sama Story ya. EKG kita di ICU ya. Untuk kalibrasi standar itu untuk kecepatan rekaman itu adalah 25 mm per detik. Nanti waktu di print itu bisa dengan lihat di pojok kanan bawah. Jadi harus cari 25 mm per second. Ya, kalau semua dia 50 mm per second berarti perlu dikalibrasi. Perlu dandani settingannya. Gitu. Soalnya kalau nggak sesuai dengan ini nanti hitung-hitungannya beda. Malah bingung lagi nanti bacaannya. Terus untuk kalibrasinya 1 mV 10 mm. Ini bisa standar ganda separuh atau seperempat. Fungsinya apa sih? Separuh atau seperempat. Biasanya kan ada tuh gelombangnya moro-moro kalau tulisannya setengah. Pernah kejadian nggak? Iya. Setengah gelombangnya cili-cili. Ya pernah kan? Iya. Nah itu nanti lek sama niku moco kangelan, nggak bisa dibaca. Jadi harus dibuat standar 1. Jadi dibuat manual. Jadi gelombangnya harus 1. Standarnya harus 1. Jadi nggak bisa dibaca dan bisa dibandingkan dengan gelombang yang lain. Atau gelombang yang terlalu kecil mungkin apa itu satu kalinya dia digedein jadi 2 kali. Nanti settingannya kita baca 2 kali di atas ya, alatnya sekalian. Terus untuk yang di atas EKG itu nanti tiap 1 mm itu sekarang dengan 0,04. Pokoknya 1 mm satu kotak kecil itu loh. Sebenarnya dari EKG itu 1 mm. Terus garis vertikalnya 1 mm sama dengan 0,10 mV. Kalau nanti itu hitungan detiknya nanti nggak usah diingat-ingat detiknya, yang penting nanti milimeternya sama dengan untuk baca itu menentukan kriteria menentukan dia bermasalah atau enggak. Nanti kita bahas dulu. Ini untuk letak kali EKG-nya ya.
paham semua kan caranya? Ini P1, P2, P3, P4, P5, terus ada NL, NM. Ya, kan ada. Ya, udah ingat semua. Tapi ini udah paham ya cara masang ini. Ya, nanti belajar di atas sama alat sekalian. Jadi kan nggak bingung untuk masang gitu ya. Nah, ini kita tadi udah basicnya. Jadi pengertian gelombang-gelombang, macam-macam gelombangnya sudah. Sekarang kita belajar masalah anunya, nama-nama peletakan gelombang, lokasi gelombang di rekam jantung itu tadi di EKG-nya. Jadi gelombang P itu adalah seperti ini di awal. Jadi sama yang lihat di EKG itu P muncul pertama, apa itu gelombang muncul pertama itu adalah gelombang P yang menggambarkan aktivitas atrium. Jadi di saat gelombang P-nya bermasalah, berarti yang bermasalah ada di mananya? Di atriumnya. Jadi kalau P-nya terlalu tinggi atau seperti apa? Atriumnya berarti bermasalah. Terus ada gelombang Q. Gelombang Q itu adalah istilahnya fase awal depolarisasi dari ventrikel. Jadi kan jantung, denyutnya jantung, dengan lihat itu kan atrium, ventrikel. Jadi gelombang P itu adalah atriumnya. Terus gelombang IRS itulah auto menggambarkan dari aktivitas ventrikelnya. Jadi katakanlah yang bermasalah P-nya, ya berarti yang bermasalah adalah atriumnya. Nanti katakanlah IRS itu yang aneh, berarti yang bermasalah adalah gelombang, yang bermasalah adalah ventrikelnya. Gitu. Seperti pengertian awal tadi ada gelombang P, gelombang IRS, ya. Terus ada gelombang ST segmen. ST segmen ini nanti biasanya pada kasus-kasus ACS biasanya. Ya, ada elevasi, ada depresi. Ya, itu ada ST segmen. Terus ada gelombang T. Gelombang T itu adalah repolarisasi dari ventrikel. Jadi istilahnya ventrikel kan udah berdenyut tuh, jebret. Nah, itu nanti gelombang T itu istilahnya mari berdenyut, dia berdenyut lagi sedikit. Jadi jantung itu denyutnya seperti itu, jangan lihat nanti ya. Di video mungkin coba lihat di YouTube nanti. Jadi habis atriumnya berdetak, ventrikelnya berdetak, ventrikelnya bergerak lagi sedikit. Nah, itu adalah gelombang T. Jadi PQRST, jadi deg 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 deg. Nah, itu gambarnya dia seperti itu, deg 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 gitu. Ya, terus ini ada lagi biasanya muncul gelombang U. U itu adalah istilahnya sisa-sisa listriknya. Bisa ada, bisa enggak. Kalau ada U juga biasanya nggak bermasalah. Kecuali U-nya terlalu tinggi, katakanlah gelombang U-nya normal tinggi gelombang T, kalau begitu gelombang T itu bakal jadi bermasalah. Tapi gelombang U nanti kecil dia nggak bermasalah. Terus nanti ada namanya PR interval. PR interval adalah apa itu panjang dari awal gelombang P ke gelombang IRS. Ya, terus ada PR segmen, nanti ada ST segmen, terus ada ST interval, ada VT interval. Gitu aja. Nanti ini benar-benar harus diingat-ingat. Jadi harus paham. Basicnya untuk baca EKG itu ada di sini. Ya, harus benar-benar hafal mati istilahnya membaca EKG. P itu mana, ST segmen mana, PR mana, nanti ada RR interval itu mana. Harus benar-benar paham. Gitu ya. Nah, ini untuk EKG normal ya. Untuk lead 1 seperti ini, lead 2 seperti ini. Nah, tadi lead 2 kan searah tuh, makanya gelombangnya paling buruk kan dibanding lead 1, 2, 3. Ya, karena dia searah. Ya, alasan itu. Terus ada APR, ada APL, APR negatif kan? Nah, karena dia berlawanan. Ya nggak sih? Makanya ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ya nanti ya lokasinya kan seperti ini tuh. Jadi yang paling tinggi adalah di P4 sama P3 sama P4 untuk gelombangnya yang paling tinggi. Soalnya kan dia lokasinya ada di depan jantung pas tuh. Alasannya seperti itu. Jadi nanti istilahnya dia membentuk grafik lah. Kan gini, ya nggak? Makin lama makin naik. Nah, karena dia gini lokasinya. Dari jauh ke jantung semakin mendekat ke arah jantung, ujung ventrikel. Itu EKG-nya. Jadi nanti sebelum baca EKG yang bermasalah, teman-teman harus paham. Ini normal. Lek kalau ini berarti gak normal. Gitu. Jadi harus benar-benar normal itu tadi. Ini ya, tadi untuk masalah P1 sampai P6. Jadi ada area transisi ya. Nah, transisinya ada P3 atau P4 biasanya bisa dibilang. Bisa nanti transisinya dia geser. Ya katakanlah gelombangnya itu ngorong-ngorong gini. Ya, atau ternyata dia ini atau ternyata dia ini geser. Berarti dia ada kelainan aksis. Geser istilah jantung. Bisa jantung geser, berarti kan ada penyebabnya tuh.
Bisa jadi ono kardiomegali. Makanya kalau sama nanti EKG pasien-pasien HF itu jagung itu sakit di melon, pasti nanti EKG-nya nggak karu-karuan. Alasannya seperti itu. Ya. Bisa. Oke, sampai sini. Nah, ini tadi ya, gelombang P ya. Jadi gelombang P itu menggambarkan aktivitas depolarisasi atrium kanan dan kiri. Dari kanan ke kiri dan ke bawah. Ya, jadi dari sini kan S anode kan di atas tuh. Itu gelombang P. Jadi gelombang P. Nah, ini EKG normal dari gelombang P itu selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di APR. Gitu. Positif di lead 2, selalu positif dan negatif di APR. Kayak orang-orang di APR itu ini positif, dicek lagi kakinya. Orang-orang balik kabel masalah. Ya kan kita orang-orang cepet-cepet nggak sadar tuh, kita pasang cepet-cepet pasang situ balik APR balik, lagi dicek lagi kabel. Bener nggak? Orang-orang balik masa kabel. Tapi kalau balik nggak dibaca, beda lagi bacaan nanti. Ya, tingginya kurang dari 2,5 mm atau 5 kotak kecil. Ya, 5 kotak kecil. Kalau semua kalibrasi ini bener loh. Makanya tadi aku bilang kalibrasinya harus bener. Kalau di saat kalibrasinya salah, sampai bacanya salah semua sampai akhir. 5 kotak, 2,5 itu. Sorry, 2,5 berarti 2 kotak lebih setengah. Ngapunten, Pak. 2 kotak lebih setengah kecil. 2,5 ya, sorry. Terus durasi atau lebarnya kurang dari 3 mm atau 3 kotak kecil. Ya. Kepentingannya apa sih? Menandakan adanya aktivitas atrium pertama. Di saat gelombang P ini nggak ono. Ya, katakanlah P-nya nggak ono, EKG-nya nggak ono P-nya katakanlah P-nya nggak ngetok. Berarti atriumnya bekerja nggak di situ? Ada masalah nggak tadi? Ada masalah. Itulah pentingnya gelombang P. Ini menunjukkan arah aktivitas atriumnya. Terus yang berikutnya tanda-tanda hipertrofi atrium. Biasanya ada P pulmonal sama P mitral. Pernah dengar istilahnya nggak? Pulmonal sama mitral. Nah, nanti tak jelaskan pengertiannya. Jadi P pulmonal adalah gelombang P yang lebih tinggi dari biasanya. Ini kan normalnya 2,5 mm tuh 2,5 kotak kecil. P pulmonal dia bisa lebih dari 2,5 mm. Diakibatkan karena apa? Biasanya karena pembesaran dari jantung, pembesaran dari atriumnya. Jadi di saat P pulmonal berarti ada hipertrofi atrium. Itu ya. Atau P mitral. Itu yang jelaskan. Nah, ini normal. Ya, ini P pulmonal lebih dari 2,5 kan ini 3 kotak ya. Ya, 1, 2, 3. Lebih kan? Nah, itu P pulmonal. Terus ini P mitral. P mitral itu bentuknya kayak RS tadi, kayak gunung. Jadi gelombang P-nya ada gunung. Diakibatkan karena apa biasanya? Biasanya karena gelombangnya itu terputus. Kan antara S anode sama atrium kanan kan ada penghubungnya tadi kan. Nah, itu terputus tengah-tengah. Nggak tahu itu karena impak kah atau mungkin karena hipertrofi ada kerusakan sehingga dia munculnya gelombang double. Ini P pulmonal seperti ini, P mitral seperti ini. Jadi dia lebih dari 3 kotak atau dia muncul kayak gunung. Jadi P ini kayak gunung berarti atriumnya bermasalah. Tapi yang lebih tinggi berarti atriumnya juga bermasalah. Oke ya, gelombang P oke ya. Terus gelombang Q. Gelombang Q itu ada deteksi ke bawah yang pertama dari kompleks INS. Menggambarkan awal dari fase depolarisasi ventrikel seperti saya bilang tadi ya. Ventrikel kan sebelum mendetak kan ventrikel paling akeh itu seratnya gede, makanya gelombangnya dia gede sehingga ada gelombang Q. Sebenarnya sama atrium kita juga gede, itu juga bakal muncul sebelum gelombang P ada gelombangnya berhubung atrium kita kan kecil tuh. Jadi sebenarnya fase depolarisasi awalnya dia nggak muncul di EKG-nya. Dia nggak kerekam lah, karena dia terlalu kecil. Kalau ventrikel kan dia. Terus fungsinya gelombang itu apa sih? Itu ngecek hipatologis. Gak pernah dengar nggak hipatologis? Nah, hipatologis itu pengertian hipatologis itu lebarnya sama atau lebih dari 1 mm atau 1 kotak. Jadi di saat ono gelombang kini moro-moro ombo, ya ombo atau mungkin amplitudonya itu lebih dari 25% gelombang R. Katakanlah gelombang ini itu jeru, R itu sakmene, ya itu berarti dinamakan hipatologis. Indikasi apa itu? Manifestasinya apa sih hipatologis itu? Menunjukkan adanya proses miokat, impak biasanya. Jadi ada kerusakan. Atau biasanya sering kita sama teman dokter itu OMI biasanya, miokat impak. Jadi pasien-pasien HF itu hipatologis itu pakai biasanya. Karena apa? Terus rusak apa ya jantungnya? Gitu. Jadi kalau sama jeru-jeru, sama lihat EKG itu nomor 2, nah itu berarti ada hipatologis kan di situ. Nah, jadi dia ada kerusakan jantung. Biasanya kerusakan jantung yang lama sih kalau itu hipatologis. Kalau baru biasanya elevasi, masih elevasi. Ada apa APR itu loh? Nah, kalau di sini oke ya.
jadi yang puncak atas tadi gelombang F. Fase depolarisasi vertikal. Jadi kemarin kita bahas di hipertrofi ya, sama BBB ini pada branch block. Jadi dia apa menandakan ada hipertrofi vertikal atau tanda-tanda pada branch block. Itu gelombang S itu ada refleksi negatif setelah gelombang F. Ya, jadi harus naik, dia turun ke bawah. Menggambarkan fase depolarisasi dari vertikal. Namanya menggambarkan nanti kita bahas di gelombang masalah hipertrofi pada branch block sama kepentingannya sama gelombang F. Jadi yang menentukan adanya kalau semua dia bermasalah Q, R atau S nya berarti kan ada masalah di ventrikelnya. Nah nanti kita bahas lagi. Ini ya contoh-contohnya ada gelombang R, ada gelombang S, ada gelombang RS, RS, gelombang R dominan biasanya, ada gelombang GS, ada R aksen. Biasanya kalau seperti ini ada BBB dengan pada branch block. Karena kenapa? Di saat ada gunung di gelombang R, dia gelombangnya itu istilahnya terputus sehingga dia harus muter. Di saat gelombangnya itu muter, dia terbentuk gunung seperti ini. Dan tadi kan di base S anode, A node, terus ada berkas tuh. Cabangnya cabang 2 ini. Ya, di saat satu cabang ini terputus, kan ini otomatis secara fisiologis dia perlu gelombang kan untuk berdetak. Jadi gelombangnya dia muter gini gelombangnya. Blok itu bisa jadi, ya blok. Jadi bisa jadi ada infak, ya ada kerusakan, itu karena STEMI mungkin ada ACS di situ, ada infak. Nah, sehingga dia terputus gelombang. Sehingga gelombang itu muter, mencari jalan yang lain. Nah, pernah dengar seperti itu kan? Ya dari kaki. Jadi gelombang itu akan mencari jalan yang lain sampai jalannya dia terputus. Makanya terbentuk gelombang seperti ini. Karena kenapa? Dia lebih lama sampai, ya nggak? Letaknya dia lebih lambat. Nah, ini ya contoh PRS. Ini yang PRS normal, ya jadi 2 seperti ini, ya seperti ini itu masuk normal, jadi 3 itu seperti ini itu masuk normal. Terus ada ini ada BBB, ya naik atau branch block, jadi ada ya, ada gunung kan, nah itu berarti ada branch block karena dia tadi terputus jalannya, sehingga dia harus muter dulu sehingga terbentuk gelombang itu dia lebih lambat. Terus ada left pada branch block seperti ini, ya gelombangnya dia lebih panjang. Itu terus ada PVC yang masuk ventricular contraction. Jadi PVC itu nanti akan kita bahas di akhir-akhir nanti ya. PVC itu dia ventrikelnya berdetak, sumbernya bukan dari S anode. Kan semua gelombang jantung kan sumbernya dari S anode. Kalau PVC dia sumbernya bukan dari sini, ada sumber yang lain. Biasanya menandakan adanya bisa jadi normal, bisa jadi bermasalah. Ini kita bahas di akhir masalah PVC. Wes tadi untuk P PRS sudah dari sini oke? PRS. Nah, kita itu gelombang T. Gelombang T itu menggambarkan fase repolarisasi dari ventrikel. Yang tadi saya bilang loh, habis berdetak, ada detaknya lagi sedikit kan? Gitu kan? Itu gelombang T. Karena normal sesuai dengan arah gelombang utama kalau PRS dan positif bisa dapat. Untuk normal amplitudonya itu kurang dari 10 mm bisa dapat harga. 10 mm berarti 10 kotak beja slitnya, atau 5 mm 5 kotak bisa dapat fasilitas. Jadi di saat nanti gelombang T ini keluar ya berarti nggak normal. Anormalnya bisa jadi karena iskemia atau infak. Biasanya iskemia infak itu T-nya inverted, malik. Soalnya secara normal kan T itu harus arah dengan QRS kan. Di saat T-nya itu malik, itu dinamakan T inverted. Biasanya tanda iskemia atau infak. Atau adanya kelainan elektrolit. Contohnya tadi hiperkalemia, TOLTI. Jadi saat T-nya itu nomor-nomor tekanan 10 itu bisa jadi ada hiperkalemia curiganya. Pada pasien-pasien apa sih hiperkalemia itu? Pasien-pasien CKD contohnya. Ya, misalkan apa itu DM, yang ada kerusakan, yang ada parah, moro-moro, DE kok kejang, ya, jadi ada hiperkalemia, hati-hati. Hiperkalemia juga berbahaya, moro-moro keras pasiennya juga. Jadi harus benar-benar kita tahu, moro-moro tahu dia sudah laporkan aja. Gitu. Ini ya contohnya ya, inverted itu seperti ini, jadi harus PTS yang harusnya dia naik, dia balik ke bawah. Jadi ada iskemia berarti di situ. Oke, terus ini inverted yang dalam. Biasanya kalau seperti ini bisa jadi masuk J abu-abu iskemianya. Tapi kalau wis tajam seperti ini, invertednya berarti dia pasti ada iskemia di situ. Ada infak di situ. Nah, ini untuk inverted tadi ya. Ini yang TOLTI tadi loh. Jadi ini kan dua ekstremitas, dia lebih dari 5 kotak kan ini. Ya, lebih dari 5 kotak berarti dinamakan TOLTI. Jadi tanda-tanda hiperkalemia, curiga hiperkalemia. Jadi ada inverted, ada inverted yang mengatakan kayak gitu. Berarti ini curiganya ada infak. Gitu. Itu pengertian dari gelombang T. Sampai sini oke ya?
Oke, siap. Dikalian saya, kalau bingung takal-takal apa? Ya. Lalu terus gelombang U ini asal usulnya tidak diketahui. Kalau yang paling jelas dari pasar P1 sampai P4. Normalnya kurang dari 2 mm tingginya, kurang dari 2 kotak. Kalau gelombang U ini lebih dhuwur, itu nanti adanya hipokalemia. Atau gelombang U yang terbalik dilakukan pada SN dan hipertrofi. Terus lebih kecil dari gelombang itu bisa 2. Jadi U itu nggak bakal lebih dari T. Di saat U lebih gede dengan T, jadi ada masalah. Contohnya ini tadi hipokalemia. Hipokalemia manifestasi klinisnya apa? Pada pasien-pasien penggunaan insulin. Insulin itu gede dosisnya, dosis itu gede. Orang-orang dia lemes, sikilnya nggak bisa bergerak. Nah, hipokalemia. Orang-orang pasien nggak sadar. Nah, itu juga tanda-tanda hipokalemia bisa. Ya, bisa dibaca lewat EKG juga. Jadi nggak harus kita lakukan CST. Kalau teman-teman sudah bisa baca EKG, sudah tahu tanda-tandanya. Ya, belum aku. Oke ya. Nah, udah tadi masalah dasar dari gelombangnya udah, pengertian gelombangnya udah. Sekarang kita belajar cara baca EKG. Ya, kalau kata Mbak Dewi pernah ada 7 langkah. Ya, di sini juga sama, ada 7 langkah kalau punya saya. Interpretasi EKG. Pertama itu adalah ritme atau jenis gelombangnya. Jadi sinus apa enggak? Wes, ritme itu gitu. Sinus enggak? Pengertian sinus adalah P diikuti oleh IRS. Di saat moro-moro P ini hilang, kalau IRS kok berarti bukan sinus, ada masalah tadi. Atau ini gelombang P tok, IRS kano, atau P ambil IRS kenapa dewe-dewe, ya itu bukan sinus juga. Nanti ada syarat-syarat gelombang sinus seperti apa. Di saat dia bukan sinus, berarti dia ada masalah. Gitu. Terus kedua, ring itu detaknya. Jadi ada istilah takikardi, ada istilah bradikardi. Takikardi itu cepat, bradi itu lambat. Ya nanti kita bahas itu. Itu ada aksis. Aksis ini istilahnya sumbu jantung. Jadi dari EKG kita tahu posisi jantung. Jadi jantungnya kita tahu dia geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke atas atau geser ke bawah. Itu kita lihat dari aksisnya. Bisa jantung itu geser. Berarti kan kalau sing geser, ya bukti ono tumor mungkin, bukti ono hipertrofi mungkin. Nah, itu menyebabkan jantung tergeser. Jadi aksisnya kalau abnormal, berarti ada penyebabnya. Gitu. Itu pengertiannya tadi. Terus berikutnya interval. Interval itu adalah jarak istilahnya. Jarak tadi kan ada gelombang P, ada R, ada PR, ya kan? Jarak PR itu berapa? Nanti ada ST itu jaraknya berapa? IRS nanti jaraknya berapa? Itu adalah interval. Nanti korelasi klinisnya juga akan menjelaskan juga ya. Ya. Terus IRS ada masalah nggak tadi? Ya, yang saya bilang kalau sama IRS ada bermasalah berarti dia kan menandakan ada branch block kalau nggak hipertrofi. Ya, nanti kita bahas juga. Terus berikutnya ada ST segmen. ST segmen itu adalah gelombang S ke gelombang T. Ya nanti bisa elevasi, bisa depresi. Elevasi itu yang paling sering dan paling membahagiakan kalau ditemukan di IBD. Lalu itu pasti bakal dirujuk karena curiga ACS. Elevasi gitu. Tapi nggak semua elevasi menandakan ACS. Nanti kita bahas di akhir. Ya. Terus ada ini gelombang-gelombang lain. Nanti golongan VT, VF, terus golongan SPT. Nanti kita bahas juga habis ini. Kita masuk yang pertama itu masalah ritme. Ya. Aliran listrik normal jantung tadi sudah kita bahas di awal ya. Jadi dari S anode ke AP node ke bekas bundle of disc berinjil. Jadi S anode, AP node ke disc. Normal impuls itu adalah 60 dari 100 kalau dia sumbernya dari S anode. Ya, kita sumber dari S anode dia nggak bakal di bawah 60. Jadi orang-orang khusus ya para petani mungkin orang riwayat bekerja keras itu jadi kurang dari 50 kalau tidak terlatih jantung. Tapi kalau orang-orang kayak aku, Mbak Gita, Mbak Dewi gitu nggak mungkin di bawah 60. Karena dia di bawah 60 berarti ada sesuatu yang masalah. Ya, dari kardi itu sumber gelombangnya. Terus di saat AP node itu rusak, S anode itu rusak dan rusakan, maka fungsinya akan biasanya digantikan oleh AP node. Ya, di saat AP node nggak mungkin dia kan berhenti berdetak, mati mungkin. Ya, kalau kata S anode itu bergantikan AP node. Kalau AP node itu ciri-cirinya adalah beatnya itu dengan 40 sampai 60 kali per menit. Gitu. Makanya yang biasanya jago ICU ya, aku lihat nadi di bawah 60 kan satu laporan bukan? Ya nggak sih? Biasanya jago. Alasannya ini, di saat nadinya kurang dari 60, takutnya S anode itu ada kerusakan sehingga sumber listriknya itu dari AP node. Ciri-cirinya seperti itu. Kalau dari ventricle itu dari kurang dari 40 itu kerusakan parah sampai kurang dari 40 itu berarti berhenti banget. Berarti ventricle
harus 60 sampai 100 kali per menit. Kedua, RR intervalnya harus tetap. Jadi dari R ke R itu harus tetap. Di saat moro belenjak, moro lebih dekat, lebih jauh, nah itu dia bukan sinus berarti. Aritmia berarti dia namanya. Terus ada P-nya itu negatif di APR dan positif di lid 2. Kayak tadi saya bilang moro di APR P-nya positif, ya dicek. Balik kayak gini. Benar nggak lipangannya tadi? Karena ini balik nggak salah. Terus P harus diikuti oleh GRS. Jadi habis P GRS. Lek mari P moro GRS itu hilang, jadi nggak masalah. Gitu. Ya tadi hilang masalah. Ya contohnya seperti ini. Nah ini langkah-langkahnya ya. Pertama cek kalau gelombang P kah? Ya gelombang P-nya ada. Jadi gelombang P normal. Ya. Kalau GRS kah? Ya P diikuti GRS normal. Ya, terus apakah P dan GRS berhubungan? Nah, harus P kan diikuti GRS tuh. Ya, jadi ini adalah gelombang sinus. Cara ngeceknya seperti itu. Cek kan P ini enggak, GRS nya enggak, nyambung enggak ke GRS? Jadi sama ada, dan nyambung, normal. Sinus. Cara gampangnya seperti itu. Ya, oke, terus ya. Ini contohnya, ya, P diikuti GRS, P diikuti GRS. Nah, pada gelombang ini, teman-teman bisa lihat P-nya ada, gelombang P-nya ada. Contohnya, cara ngecek gelombang P yang paling gampang itu gimana sih? Lid 2. Gampangnya cek lid 2. Ya, lid 2-nya. Lid 2-nya P-nya dapat nggak sih? Karena gitu lagi. Nggak ada gelombang P yang kelihatan. Pertumbuh sini kan nggak ada. Ya, nah, berarti kan P-nya ada masalah. Ketok P-nya itu. Atau P-nya dekat-dekat doang. Ya, itu dinamakan material fibrillasi AF. Kalau teman-teman dengar istilah AF, atrial fibrillasi, ya itu maksudnya. Jadi karena atriumnya dia dekat-dekat di fibrilasi, dekat-dekat. Akhirnya gelombang P ini nggak kelihatan. Tapi dekat-dekat ini doang gelombang P-nya. Nggak mungkin mau cukup gini kan? Ya kan? Atrial fibrillasi. Dan biasanya irregular ada di gelombang. Karena kenapa? Pada ngecek biasanya apa itu? SANO itu error. Jadi sumbernya biasanya dari apa itu? Sehingga dekat-dekat gitu. Dan dia pasti irregular. Ya kan? Cara antara intervalnya kan dia jauh-jauh kan? Beda kan? Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jauh. Contoh-contoh ada AF. Korelasi klinisnya apa? Biasanya pasien-pasien yang jodohnya berdekat. Mbak, kok jodohku duduk dia ngapain nak? Kalau kayak gini berarti ada bahayanya apa sih bahaya kalau dibiarkan? Karena dia dekat-dekat tuh kemarin. Satu orang kan nggak semua sehat kan pembuluh darah. Dia pasti ada trombus atau apa. Karena dekat-dekat itu istilahnya trombusnya itu dikit-dikit. Karena trombusnya dikit-dikit dia bisa lepas. Makanya muncul istilah emboli. Yang ada emboli kan? Emboli jantung, emboli paru-paru, emboli otak dan lain-lain. Karena kalau AF ini dibiarkan jadi emboli. Terus emboli mau pasti nggak sampai. Template, yang mau sosok hebat. Itulah pentingnya gelombang AF. Kalau yang klinisnya ya kita kaitkan sama klinis ya, teman-teman kan paham nanti. Terus ya, dicontohin gelombang P tadi. Gelombang P ini Allah contohnya pada AF. Ya. Terus rate itu adalah jumlah nadi. Cara ngitungnya kan juga beda dari rate ya. Cara ngitungnya adalah 300 dibagi kotak kecil. Kotak besar. Cara antara gelombang RR tadi loh. Ya, kotak besar atau 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Atau jumlah GRS kompleks dalam 6 second itu paling angel ya ini. Nomor 1,2 itu. Ya, katakanlah kata jantung mereka kan udah ada tulisan itu HF-nya berapa rate-nya. Ya mungkin rate-nya nggak ada, mungkin ya teman-teman paling nggak bisa baca lah. Udah rate-nya normal, ini masalah. Nah, normalnya adalah 60 kali 100, 60 sampai 100 kali per menit. Tidak lebih dari 100 kali kaki, kurang dari 60 dari kaki. Nah, contohnya seperti ini. Rate-nya berapa ya? Bisa enggak? Ayo. Rate-nya berapa ya? Jadi kotak kita ambil kotak besar 1, 2, 3, 4, 5. Pengubahnya dari kemarin. 5 ambil kotak ini 1, 2, 3, 4 tambah 5, 2. Depannya mana? Buta Tirta. Jadi 300 bagi 6 kotak besar. Sama berapa berarti? 50 kali per. Tambah ya seperti itu. Itu rate-nya. Kemana Pak? Bagus ya. Oke. Sementara oke. Tadi rate-nya udah, sinus apa enggak? Rate-nya oke. Sekarang kita cek aksisnya. Nah, aksis ini
Aksis ada dua nanti, ada aksis vertikal, ada aksis horizontal. Aksis vertikal itu jantungnya posisinya kayak gini ya. Jadi posisi jantung dari vertikal, dia menclek gak jantungnya. Ada aksis horizontal, dia menclek muter gini apa enggak? Nah, itu dia dari sini. Jadi nanti dilihat paling gampangnya untuk ngecek aksis vertikal itu ada kayak gini. Nah, jadi dari itu thumbs up istilahnya. Di saat AVF dan lead satunya dia positif, ya wis itu normal aksisnya. Ya, tapi di saat lead satunya ngoro-ngoro negatif atau AVF ngoro-ngoro normal ya positif, itu RAD, right axis deviation. Istilah jantungnya itu menclek ke kanan. Ya, gampangnya seperti itu. Terus jika di saat lead satunya dia negatif atau ternyata lead satunya dia negatif, lead AVF juga negatif, positif, itu namanya RAD, right axis deviation. Itu menclek ke kanan, jantungnya muter. Terus juga bisa jadi dua-duanya itu negatif. Dua-duanya negatif itu nggak walaupun jantung malih, enggak. Berarti dia indeterminate, nggak bisa ditentukan. Aksisnya nggak jelas. Jadi jantungnya malih kan itu kalau cuma negatif semua. Jadi muter jantungnya. Itu nggak jelas berarti. Ya, dia nggak bisa dijabarkan kalau seperti itu. Oke ya, aksis. Terus untuk acuan muternya itu pakai ujung atrium apa ventrikel? Kenapa? Acuan muternya itu ujung atrium. Ujung apex Mas Dori. Kan kalau semua di sini kita lihat, nah, ini kan di aksis yang normal itu apex ya, Nah, bisa dia muter ke sini itu namanya RAD. Jadi apex dia main lagi ini loh. Oh, apexnya jadi di atas itu. Ke sini. Dan kalau apex yang main lagi itu namanya RAD. Ya, dua-duanya negatif tapi main lagi ini. Jadi nggak bisa ditentukan. Kan aneh. Nggak mungkin kan jadi main lagi, jadi nggak bisa ditentukan. Kelainan anatomis. Jadi ya bisa kelainan anatomis Pak. Ya, jadi RAD itu apa? Pada pasien biasanya normalnya ada tumor mungkin, ya tumor di paru-paru, mendesak jantung, atau mungkin kardiomegali, jantung menclek, nah ini bukan seperti itu. Ya, hasil awal contohnya seperti itu. Oh ya, oke. Oke, sekarang aksis horizontal. Aksis horizontal ini paling gampang ditemukannya. Yang penting cek aja ke 1 sampai P6-nya, cek zona transisinya. Jadi ada zona transisi. Kalau kita lihat panjang ini, ya, dia kan bertransisi dari P3 sama P4, ya kan? Polanya, ya kan? P3, P4, P5, P6. Di saat nanti dia menclek ke sini, transisinya pindah ke sini, transisinya pindah ke sana, berarti horizontal aksisnya ada masalah. Berarti jantungnya itu muter ke kanan, nggak muter ke kiri. Yang tadi muter ke atas atau ke bawah, sekarang muter ke kanan atau ke kiri. Penyebabnya apa? Hipertrofi mungkin, ada tumor mungkin, ya. Itu penyebabnya. Nah, seperti ini. Pada contoh kasus ini, salah satu ya. Jadi normal nggak aksisnya? Cek tadi, lead 1 sama APF, satunya positif nggak? Positif. Dan APF, oh ini APF positif nggak? Positif toh? Berarti aksis vertikalnya normal, selesai. Kita cek aksis horizontal. Transisinya di mana ya transisinya? Transisinya ada di lead 3 sama 4. Berarti horizontalnya juga normal. Jadi cek dulu ini mulai pendek, agak tinggi, agak tinggi, agak tinggi, agak tinggi, pendek lagi. Ya kan hasilnya ada di 3, berarti normal juga. Normal. Biasanya di 1 P2 normal. Ini ya, ini masalah aksis. Jadi ada aksis vertikal, ada aksis horizontal. Dan kepentingan Indonesia tadi itu. Jadi ngecek jantung ini main kok. Wis ya, oke ya. Terus ini interval. Nah, interval ini kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Jadi ini normalnya tidak saya. Jadi di video. P itu adalah kurang dari 0,12 detik atau 3 kotak kecil. Ya. Terus PKD interval itu normalnya 0,12 sampai 0,20. Jadi 3 sampai 5 kotak kecil. Itu penting. Terus IRS itu ada 0,0 sampai 0,10 detik. Nanti antara 1,5 kotak sampai 2,5 kotak.
Dowo. Normalnya kan nggak boleh lebih dari 5 kotak per interval. Dia lebih panjang, berarti ono blok di situ, ada penghalang. Jadi dari S anode dia nggak sampai ke bawah. Ya, AP bloknya berarti bermasalah. Itu dinamakan dengan AP blok derajat 1. Karena dulu ya, yang satu ada blok AP blok derajat 2 tipe 1, 2 tipe 2, ada AP blok derajat 3. Nanti kita bahas di belakang. Ya, yang penting kalau PKN itu lebih panjang, berarti dia harus ada AP blok. Nah, ini ya, blok. Ada AP blok derajat 1. Ini syarat jalannya. Derajat 1 ini adalah PKN intervalnya tetap, tapi lebih dari 2 detik. Contohnya ini tadi. Kan dia panjang ya kan, tapi dia tetap kan, panjangnya tetap, enggak dia makin panjang aja enggak, itu masih derajat 1. Istilahnya kalau PDKT itu mulai menjauh, tapi dia masih cek pacaran, tapi hubungannya renggang, itu masih derajat 1. Jadi istilah pacaran seperti itu, jadi dia udah renggang hubungannya, tapi dia cek pacaran seperti itu masih derajat 1, cek ringan istilahnya. Manuku. Derajat 2 tipe 1 ya, itu adalah istilah yang pacaran. Dia awalnya rapet, mau renggang, mau hilang, mau putus. Jadi habis 24 P nya itu awalnya normal, dia makin panjang, terus kira hilang. Ya, istilah yang pacaran. Awal cedok, ngadok, putus, hilang orang-orang. Itu gelombang 2 tipe 1. Terus ada 2 tipe 2. Ini semakin menyakitkan ini. Jadi cedok, awal cedok tetap, jadi tetap lebih dari 5. Dekat ngomong nah. Kan lebih lorati. Ya kan? Dua kan kalau tipe 1 kan paling enggak dia makin lama makin menjauh kan. Ada istilah tanda-tanda lah. Dan 2 ini moro-moro dia tetap enggak ada perubahan, moro-moro hilang aja. Itu 2 tipe 1. Nah, tipe 3 ini total AP blok, TAPB. Dengan nanti diagnosa ada total AP blok itu adalah tipe 3. Jadi PK ambil rasio tak nyambung. Jadi PD ini mau rasio ini, PD ini mau rasio ini ya. Jadi nggak apa sambungan yang P sama GS. Itu adalah total AP blok. Total AP blok itu adalah indikasi dilakukan pacemaker. Pernah dengar pacemaker ya? Pasien jantung. Nah, untuk pasien AP blok. Biasanya apa sih tanda-tanda AP blok itu? Nadinya di bawah 60. Hati-hati. Makanya aku kan kamu hati-hati di ICU ya. 260 lapor aku. Karena apa? AP blok itu nadinya biasanya di bawah 60. Karena tadi kita bilang kalau dia sumber gelombangnya dari S anode, dia kan harus lebih dari 60 kan. Kalau dari sumbernya dari AP node, tadi kan 40 sampai 40 sampai 60. Ya enggak? Nanti kalau semua pasien nanti nomor 60, nomor di 50, nah itu ceknya tadi. Takutnya AP blok. Atau pasiennya kan di aku. Ya, kali harus kita lapor karena di 260 atau 50. Kali kan lihat monitornya lah. Monitornya kadang-kadang 55 nadinya. Monitornya perineumnya juga normal. Mari PR atau QRS berarti aman, enggak ada masalah. Kalau orang PR loh, panjang perineumnya, orang PR atau mungkin P sama QRS itu enggak nyambung. Pada kabeh wae iki harus kok ini. Ya. Oke ya, sampai situ. Acuannya li 2 panjang berarti. Acuannya li 2. Ya, li 2 panjang. Jadi 2 panjang. Di monitor kan sing di tampilkan 2 panjangnya kan. Panjangnya seperti ini. Ini apa ini? PL intervalnya dia panjang. Tetap kan? Habis P diikuti oleh QRS. Jadi dia adalah AC blok derajat 1. Jadi PL intervalnya dia lebih dari 5 panjang, tapi dia pacaran masih ada belum putus. Nah, itu masih pacaran belum putus. Derajat 1. Ya, Aman. Oke ya. Bisa. Ya. Gue paling ngeling iki ya. PL intervalnya gimana ini? Panjang. Tambah panjang. Ya. Terus habis P berarti ini apa ya? Blok derajat 2 tipe 1 atau WNPS. Ya, nama pendek ya. Tapi sekarang derajat 2 tipe 1. Kalau ini habis P HPS itu. P HPS, habis P HPS terus P hilang. Ya, dan dia makin panjang. Tapi syaratnya tetap. Berarti adalah Sumber hilang. tipe 2 T. Tapi
dua tipe dua. Ya, karena ada KRS hilang. Habis P kan ada KRS itu. P KRS hilang. Tapi dia jarak KRS panjang kan? Gitu. Ini contoh dua tipe dua. Ini putus akar laluan ini. P KRS, PP KRS, PP KRS, PP KRS. Ini nyambung lah P sama KRS. Jadi ini adalah total. Biasanya keluhannya pasien amfiblok itu pertama pusing, moro-moro awake lemes, moro-moro pingsan, singkup. Biasanya kadang-kadang amfiblok. Tapi kadang-kadang teman-teman di Kodlu mungkin pas ada Kodlu, moro-moro pasien singkup, tiba-tiba ada keluarga pasien singkup. DKG, coba DKG. Kalau semangat dikira apa itu lambat banget, tadi petang puluh DKG. Takutnya karena amfiblok itu bisa jadi manifestasi dari ACS. Jadi awalnya itu koroneri rusak, ada ACS, moro-moro berarti banget sehingga amfiblok. Karena lokasi rusaknya ada di apenote, ya nggak sih? Apenote rusak, di sana akhirnya dia amfiblok. Ya biasanya kalau semua terapinya di kalau yang nanti ikut ACS injeksi SA, sulfat atropin 0,5 mg, gelombangnya kelihatan nanti lokasinya apa sih? Yang mempercepat lagi. Lah kondisi kayak tadi untuk membedakan antara U dan P yang sangat jauh sekali apa dok? Kira-kira membedakan antara U dan P kan kayak gini kan jauh. Nah ini tadi syaratnya gelombang U itu apa? Nggak boleh lebih dari gelombang P, ya nggak sih? Dan dia jarang kelihatan mas. U itu juara. Ya di saat U-nya itu mungkin U-nya nggak kelihatan. Gelombangnya dulu kan. Itu kita pastikan dia gelombang P. Yang bedakan ya U atau P, bener sih. Tapi gelombang U tadi kan syaratnya gitu, dia nggak lebih dari gelombang P. Ya, dan dia tingginya nggak lebih dari 2 mm kan. Dan dia jarang juga kelihatan. Terus dari klinisnya juga kelihatan kok. Biasanya pasien amfiblok itu tadi simptom, nadinya dia lambat, ya. Jadi contoh-contoh tanda-tandanya itu apa itu? Ciri-ciri amfiblok. Terus ya, tadi paling oke. Sekarang kita lihat KRS-nya. Nah, ini normalnya adalah ciri satu KRS positif, dia negatif. Terus biasanya pada P3 di zona transisi itu bifasik. Bifasik itu dia istilahnya tingginya sama lah. R ambil gelombang S. Nah ini normal ya, TKG normalnya ya. Jadi satu itu KRS seperti ini, dua tinggi, karena dua searah tadi ya. Jadi apabila dia negatif, KRS itu juga dia negatif karena dia melawan arah dari jantung kita. Tapi ini tadi ya. Apabila dia positif, B1, B2, B3, B4, B5, B6, oke ya. Nah, bisa KRS-nya itu abnormal. Itu biasanya kita menandakan dua biasanya. Bisa hipertrofi atau bundle branch block, BBB. Nah, jadi kan sedang gelombangnya S anut ke apeno tuh. Ya, di saat moro-moro gelombangnya dia moro-moro kayak gunung tadi, kuping kelinci. Ya, itu jadi ada branch block. Karena kenapa? Di saat di sini dia gelombangnya harus muter dulu. Ya, sehingga dia lebih lambat. Kan kalau di kayak normal, atrium kanan sama kiri kan harusnya detak bareng dong. Ini ya. Karena dia ada blok, dia gini jadi. Yang kanan atau kiri sudah tahu lebih lambat daripada sampingnya. Nanti ada ya, betul dia nih. Nanti tak kirim di tadi ya. Ini dibaca dulu di awal. Terus ya, itu kalau kita pada gelombang KRS. Nah, ini pada branch block. Kalau ini berarti dia kan ada RSR tuh, B1, B2 ada RSR, B3 ada RSR, B4 ini ada RSR, ada kuping ini. Jadi dia menggunakan R, B, BB karena dia mulai gelombang kanan. B1. Right bundle branch block. Jadi ada KRS yang lebar, S yang lebar dan dalam B1 dan B6 dan bentuk RR, B1 atau B2. Gampangannya cek ini aja. Nah, B1 sampai B2 ini ono RR, berarti R, B, B. Karena B1 kan lokasinya di kanan, jantung kanan kan, right bundle branch block. Gitu. Karena dia harus muter dulu. Alasannya kenapa harus ada gelombang seperti karena gelombang itu diputar di situ. Gitu. Bisa. BB
RBBB, oke. Nah, kalau ini dia gelombangnya dowo-dowo, DB1. Terus di sini dia ada kayak gunungnya, ya kan? Tapi D1 gelombangnya, D1 D2 juga nggak ada rasanya. Ini adalah contoh dari LB kiri. Jadi jarak lebar bentuknya D1 dan D6, dan S yang dalam di D1 dan D2. Jadi D6 itu orang sekali. Jadi lokasi gunungnya lebih ke 6. Ya, berarti itu LBBB. Kalau seperti itu. Dan lokasi gunungnya lebih ke kanan itu LBBB. Korelasi klinisnya apa? Kalau untuk di ICU kalau nggak ada korelasi klinisnya bermatang. Tinggal cuma teman-teman salah coba membacakan aja. Jadi ini nggak ada emergensinya. Kecuali kalau cuma LBBB disertai nyeri perutnya. Jadi tanda-tanda ACS juga. Hati-hati juga. Cuman di ICU kalau nggak ada korelasinya harus kita awasi nanti. Karena kita lihat monitor kan di ICU. Monitor kan biasanya begini aja. Terus sama kedua dari kita itu dari hipertrofi LPH. Ini juga S2 juga. Jelas nggak ada kekhawatiran harus kita tangani dari LPH karena dia kan lulus gede dari ngawak mau jantung ini. Ya kan? Itu contoh-contohnya itu adalah hidrokolase. Jadi ada beberapa kriteria. Pertama hidrokolase. Itu R atau S bisa dapat kita lebih dari sama dengan 20 meter, S kompleks PKA yang sama dengan 25, R kompleks vertikal kiri sama dengan sama dengan 12 meter. Di vertikal menurut lebih dari 36 mm. Atau diferensiasi hasil dan konveksi di kompleks vertikal kiri menjadi kompleks serabatan. Ya, terus ada sumber kalau tidak keluar dari negatif 15 derajat. Supaya satu berat reaksi di kompleks seperti ini memanjang. Ini masih mau aja kita lihat ya. Ya. Terus nanti soalnya ada kriteria Robert menentukan itu tadi apa itu pembesaran atau enggak. Ya, ini semua aja. Jadi dari nomor 1 nilainya 3 ya tadi loh. Yang 1 2 3 dan 1 nilai 3 kalau dan 3 dan kawan-kawan. Sudah 5 dan bahkan kalau definitif pasti ya pembesaran. Terus ada yang kemungkinan. Semua aja. Kalau ini harus ditangani segera ya ada. Terus gede ya terus ada nama. Ya. Ini contohnya. Jangan lihat TKB itu dowo-dowo yang ini. Nah, itu berarti jantungnya namanya seperti ya kan pernah kan? Mereka di masing-masing di jantungnya melon-melon itu. Nah, mereka ini kan sampai ini kan. Jadi gede-gede. Jadi dia ada hiper. Terus juga biasanya munculnya dilihat ya. Kalibrasinya harus 1. Ya, ojo terkecoh kalibrasi setengah. Iki lagi kalibrasi setengah, dia kelihatannya kecil-kecil. Kelihatan. Kalau sampai kalibrasi 1, gede langsung. Hati-hati, kan belajar kalibrasi di depannya dia 1 atau setengah. Kalau jaringan EKG-nya itu pakai auto, biasanya dia gede, keluarnya pasti setengah. Kita kasih kan dengan auto kan pas kan. Jadi sama dia keluar setengah, dicetak lagi manual jadi 1. Jadi dia hipertrofinya kelihatan. Ya. Terus tadi masalah IRS. Nah, sekarang masalah ST segmen. Biasanya itu menandakan adanya coronary artery disease. Paling tren atau ACS yang dari coronary syndrome. Contoh-contohnya seperti jadi ST segmen itu adalah begini, ya. Normalnya dia datar seperti ini. ST segmen itu bisa bermasalah pada seperti ini, mudun. Jadi menandakan dia iskemia. Ya, dia bisa turun atau gelombang T-nya dia inverted. Ya, itu adanya iskemia. Jadi ada iskemia, ada infarkt. Iskemia itu DEJ pengok-pengok. Jalur tolong dia. Itu dulu guys sombokan. Dia masih minta tolong. Terus berikutnya infarkt. Nah, infarkt itu mati berarti. Istilahnya otot jantungnya mati. Kalau iskemia tadi istilahnya otot jantungnya DEJ pengok-pengok jalur tolong. Nah, infarkt itu mati. Tandanya apa? Elevasi. Sama rekam jantung itu gelombangnya wapik dur-dur ini wah itu rujuk PCI gitu ya pasang ada cara operasi gitu atau ya biasanya ini muncul tadi dia nggak bisa berdiri sendiri ya ini tadi kudono gandengan ini jadi nggak mungkin dari satu ono elevasi lainnya normal semua nggak mungkin ya pasti ono gandengan nanti kita bahas ya kalau ini tadi OMI yang I patologi tadi loh. Nah, ini dalam gelombang I yang dalam kali itu adalah IPAK. Jadi kerusakan lama. Jadi katakanlah pasien ACS elevasi
dia bisa hidup. Jadi nggak semua ACS itu mati loh ya, pasien meninggal, bisa hidup. Cuman konsekuensinya ada nanti akan muncul seperti itu karena jantungnya wis rusak. Jadi nggak semua ACS itu katakanlah, oh elevasi pak, ini mati loh men, masih seperti itu. Bisa oleh ACS, dibiarkan juga bisa hidup, tergantung dari lokasi sumbatannya. Ya nggak, kalau sumbatannya tadi kena sumber S anode atau avenut, demororo diabetes atau VR 15 ini. Kalau sama jual cuma nyumbat dikit, ya seperti itu tadi dia jadinya jadi oming oleh dia. Itu tetap aja jangka panjangnya mati juga, lebih cepat mati juga. Ya, oke ya, masalah ST ya. Nah ini monggo yang ada di foto ini penting sekali. Ya, jadi gandengannya itu nanti ini 2, 3 APR. Katakanlah dengan menemukan elevasi di 2, 3 sama APR. Berarti dia ada kerusakan di inferior. Karena kan tadi 2, 3 APR. Kan gelombangnya di bawah semua kan tadi, kalau di awal-awal tadi. Ya, kalau cuma dia ada elevasi di situ, berarti kerusakannya ada di inferior. Kalau anunya seperti itu, kalau sesuai teorinya maksudnya dengan ngapalkan konsepnya seperti itu. Tapi kalau sama konsep tadi Kang Elan hafal ya. Terus kalau kadang-kadang dia di 1 APL berarti lateral tinggi. Di 1 ke 2 ke 3 ke 4 berarti anteroseptal. Terus tadi kadang-kadang ini di 1 di 2 ke 3 posterior. Ini posterior ya. Jadi posterior murni. Gitu. Tadi ada posterior juga tadi bisa direkam di posteriornya juga kan. Nah, itu pentingnya direkam di bagian belakang. Mungkin boyok kok loro sih bro. Direkam jantung karena elevasi di posterior. Karena chest pain itu aja jangan aja di gampang sama chest pain. Karena sumbatan nggak selalu terjadi di dan tidak di belakang. Macam-macam. Pada usia tua 60 nanti kok sakit sih, mari amperdes. Tapi tensinya 200. Tiba-tiba sampai naik KD 1-2 PRV, standing. Padahal sama nggak EKG, wah lah, kalau lambung ibu nggak apa-apa, kayak obat lambung boleh tekan lama 11 ini. Ya, kenapa biasanya kalau di IGD itu kita biasanya pasien di atas 40 tahun dengan nyeri perut kita harus rekam. Karena tadi lead 1-2 APF inferior ini klinisnya adalah nyeri perut biasa. Ini tes aja ya, teman-teman mungkin ada mungkin keluarga konsul ke sampai mungkin ya keluarga ini sakit tidak mampu tapi tensinya tinggi, silakan jantungnya. Ya, dan tambah tadi ada kerusakan. Wis ya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Katakanlah elevasi di lead 2 tok, nah itu normal. Jadi itu dorong gandengan. Gitu. Oke ya, terus nanti juga kalau bisa nanti kalau semama di atas dari JP kardionya menyebutkan oh ini standing anteroseptal, berarti namanya paham kan? Jadi kerusakan ada di depan. Oh ini standing inferior, berarti kerusakannya ada di bawah. Jadi coba kok anteroseptal itu opo? Sudah sampai kayak gitu. Oke ya, oke ya, oke ya. Oke, ini contohnya. Jadi pada kasus ini, nah itu ada inferior dan anterior ischemia. Jadi ischemic 2-3 APF, 2-nya inverted, 3-nya inverted, APF-nya inverted. Inverted tadi kan ischemic, ya ada inverted. Terus anterior ischemic, anterior itu berarti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, anterior kan inverted semua. Ya kan? Jadi ini adalah anterior, inferior sama anterior ischemic. Apa ini bisa? Ini tadi contoh kasusnya usia 46 tahun, bahkan dia sudah teruskan nyeri, dada, tangannya sakit, bisa stempel tuntas, sama unak-unak diaporesis. Makanya hati-hati, teman-teman keluarga, wis tuwe, ya tensi dulu, ya tensi, konsultan dengan bah aku kok sudah tempuh, terus unak-unak, aku kok loro, pada CS. Apalagi dia lemu, ya makanya karuan-karuan berlepas, kalau dengan orang lain ada itu penting ini. Ya. Contohnya ini, sekarang. Ini dia ada elevasi kan ini, elevasi. Jadi 4 elevasi, 6 elevasi, terus ini 2-3 PRT ya, wafit banget ini ya, 2-3 banget. Jadi dia ada ischemic impact inferior. Akut inferior menyebabkan impact sama elevasi di 2-3. Apa yang dilakukan pada pasien ini? Jadi pasang ring
Ojo diobati, lambung. Jadi pasien-pasien keluar seperti ini biasanya langsung lambung kosong enak, menurut takut sakit. EKG-nya bisa muncul dia hanya muncul seperti ini. Ada. Ya, oke ya. Contoh elevasi ya. Terus contohnya ini. Jadi ada hasil depresi di 2 ini sudah